Mendekati tanggal 20 Oktober, orang-orang pembenci Jokowi makin stres. Pembenci Jokowi makin gila. Pembenci Jokowi makin edan. Padahal hampir setiap hari Jokowi tidak pernah ada di istana dan selalu keliling Indonesia meresmikan proyek-proyeknya. Ya. Dan hanya ada satu pemimpin Indonesia yang mempunyai komitmen terhadap rakyat, negara, dan bangsa ini. Bayangkan, 400 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, tidak pernah satupun ada pemimpin Indonesia yang memikirkan kekayaan alam Indonesia, bagaimana supaya kemudian itu diolah di Indonesia dan membawa kemakmuran rakyatnya. Hanya ada Jokowi. Suka nggak suka, silahkan kebencian kalian makin dalam, tapi fakta sampai dengan hari ini hanya Jokowi yang peduli terhadap hilirisasi. Berganti-ganti pemimpin, tidak ada satupun yang memikirkan itu. Apalagi Megawati. Gila kan? Gila. Kalau sudah seperti ini, wajar kalau kemudian kita mencurigai bahwa orang-orang yang selama ini nyinyir terhadap Jokowi antek asing. Antek asing. Karena apa? Justru setiap hari terus menyerang Jokowi karena program-programnya yang menyelamatkan kekayaan alam Indonesia ini. Bayangkan, Deddy Sitorus bilangnya Presiden Prabowo hanya akan menjadi tukang cuci piring presiden sebelumnya, yaitu Presiden Jokowi. Bayangkan, padahal Jokowi sehari-harinya menjelang masa jabatannya berusaha untuk menyelesaikan seluruh proyek-proyeknya. Kemarin ke Nusa Tenggara meresmikan smelter di Aman, kemudian sorenya ke Gresik meresmikan smelter Freeport, pengolahan tembaga dan emas. Hari berikutnya ke Mempawah, Pontianak, meresmikan smelter aluminium. Coba, kalian yang para pembenci masih nyinyir terus, ya memang karena kalian antek asing. Nggak bisa dipungkiri, kalian antek asing. Karena dengan program hilirisasi ini, antek asing yang menjadi kepanasan. Antek asing yang menjadi kehilangan peluang. Kita juga tidak tahu kenapa kemudian mereka cara ngomongnya dengan membuat framing-framing dan narasi serta membentuk opini yang kebalikannya 180 derajat. Bahwa Jokowi adalah presiden yang gagal. Mata lu pece. Presiden Jokowi gagal memimpin Indonesia selama 10 tahun. Udelmu bodong. Jokowi membuat kerusakan Indonesia selama 10 tahun. Loh kok jaran? Dan Jokowi menyebabkan porak-poranda Indonesia saat ini. Telek pite dasar. Gila kan? Gila. Ini orang-orang udah gila. Bener-bener gila orang-orang ini. Coba bayangkan. Oke ya. Kita simak Presiden Joko Widodo di Mempawah, Pontianak meresmikan smelter aluminium. Simak videonya. Kita ini sudah mengekspor bahan-bahan mentah lebih dari 400 tahun yang lalu. Sejak zaman VOC, kita ekspor bahan-bahan mentah kita. Yang dulu banyak adalah rempah-rempah. Dan negara yang mengimpor bahan-bahan mentah kita, semuanya menjadi negara maju. Kita yang memiliki sumber daya alam, ekspor hanya bahan mentah, tidak bisa berkembang menjadi negara maju. Dan negara-negara maju betul-betul sudah kecanduan terhadap import bahan-bahan mentah kita. Sehingga saat kita ingin hilirisasi pasti diganggu. Pasti mereka tidak rela, pasti mereka tidak mau. Untungnya ada geopolitik global, ada COVID, ada resesi ekonomi. Sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah yang mereka miliki, sibuk dengan problem-problem, menyelesaikan problem-problem yang mereka miliki, dan melupakan kita. Ya, inilah kesempatan kita
untuk membangun industri, untuk membangun smelter dari mineral-mineral yang kita miliki. Dan tidak ada yang mengganggu, meskipun saat kita 4 tahun yang lalu kita stop nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO. Tapi setelah itu nggak ada. Boksit kita stop, nggak ada yang komplain, nggak ada yang gugat. Tembaga kita stop, juga nggak ada yang menggugat kita. Karena memang mereka sibuk dengan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, pembangunan smelter PT Borneo Alumina Indonesia ini, yang merupakan kerjasama antara PT Inalum dan PT Antam, hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya. Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri, mengolah sumber daya alam kita sendiri dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. Stop mengekspor bahan-bahan mentah. Olah sendiri, karena nilai tambahnya akan diperoleh masyarakat, negara, dan itu kelihatan sekali. Lompatan nilai tambah itu kelihatan sekali angka-angkanya. Saya berikan contoh untuk nikel. Nikel sebelum tahun 2020, kira-kira ekspor kita mentahan itu 1,4 sampai 2 billion US dollar. Artinya kurang lebih berapa? 20-an triliun. Begitu kita stop tahun kemarin 34,8 billion US dollar. Artinya hampir 600 triliun nilai tambah menjadi kita miliki sendiri. Dan kita tahu kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton. 56%-nya kita impor. Kita punya bahan bakunya, kita punya raw materialnya, tapi 56 aluminium kita impor. Oleh sebab itu, setelah ini selesai berproduksi, impor yang 56% ini bisa kita stop. Enggak impor lagi, kita produksi sendiri di dalam negeri, dan kita tidak kehilangan devisa, karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira 3,5 billion US dollar setiap tahunnya. Angka yang besar sekali, 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara kita impor aluminium. Dan saya senang sekali ekosistem dari hulu sampai hilir industri aluminium ini yang terintegrasi betul-betul telah selesai untuk fase pertamanya. Dari bahan baku, dari Tayan ditarik ke sini, di sini jadi alumina, kemudian dikirim lewat Pelabuhan Kijing ke Kuala Tanjung untuk diolah lagi di PT Inalum. Dan kita harapkan dengan investasi sebesar 16 triliun rupiah, kita betul-betul akan memulai babak baru Indonesia sebagai negara industri. Dan juga tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri BUMN bahwa kemarin kita juga telah memulai untuk produksi tembaga, smelter tembaga di Sumbawa, PT Aman senilai 21 triliun. Kemudian yang kedua, sorenya kita juga membuka lagi yang PT Freeport dengan nilai investasi 56 triliun. Sekarang kita buka lagi untuk fase pertama dengan nilai investasi 16 triliun. Inilah perjuangan yang tidak mudah. Saya tahu di sini juga sempat terganggu, tapi dengan semangat dan visi yang kuat, hari ini bisa kita selesaikan. Dan ini akan merupakan jejak-jejak industrialisasi, dimulainya industrialisasi di negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan injeksi bauksit perdana smelter Grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Pertanyaan saya, adakah presiden dari pertama sampai dengan ketujuh Jokowi hari ini ada yang seperti ini? Pernahkah presiden ada yang memikirkan dan mengeksekusi strategi seperti ini? Ada? Oke, konon katanya pemimpin partai yang paling hebat adalah Megawati. Dan penguasa negeri ini
menang berkali-kali, PDIP, pernahkah berpikir sedikit pun tentang ini? Megawati, elit-elit PDIP, pernahkah berpikir seperti ini? Sedikit pun berpikir tentang ini? Loh, ini kekayaan alam loh. Pernah berpikir? Yang ada malah jual Indosat. Yang ada malah dijual ke China murah. Pernah berpikir? Apalagi model Amin Rais. Amin Rais, asbun, sekelas profesor ngomong, selama ini hilirisasi kita dibawa ke Cina. Loh, hilirisasi kok dibawa ke Cina? Bahan baku kita diolah di Cina, diekspor ke Cina, menguntungkan Cina, daratan. Loh, hilirisasi kok dibawa ke Cina? Pokoknya kan bablasan kan? Makanya pantas kalau Jokowi hari ini tuh banyak yang memusuhi. Karena apa? Kehilangan kesempatan. Pantas Jokowi banyak yang membenci. Karena apa? Nggak dapat lagi jatah. Nggak lagi bisa dapat bermain. Bayangkan Petral dibubarin. Berapa orang pasti langsung menjadi pembenci Jokowi. Bayangkan Freeport diambil alih sama Indonesia. Bagaimana Amerika nggak nyerang terus ke Jokowi secara personal? Dan antek-antek Amerika, orang Indonesia yang menjadi antek Amerika, mau tak sebutin namanya. Terus menyerang Jokowi. Artinya apa? Masyarakat, please. Kita ini kan bodoh nih. Tapi jangan mau dibodoh-bodohin. Jangan mau diperalat. Jangan ikut-ikutan menghujat. Jangan ikut-ikutan memfitnah. Seluruh yang membenci Jokowi di media sosial itu fitnah. Kalian nggak tahu kan? Itu untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya. Serta partainya. Kalian kan nggak tahu. Kalian kan nggak tahu itu. Hati-hati. Ya, di media sosial itu hoax. Yang terus menghujat Jokowi, yang terus menghina Jokowi, yang terus memfitnah Jokowi, yang terus mengolok-olok Jokowi. Jangan ikut-ikutan. Terkecuali kalau kalian dapat manfaat dari itu. Kalau nggak dapat manfaat, kalian diperalat. Apa yang dimaksud mendapat manfaat? Ya, kalian mendapat keuntungan dari bisnis itu misalnya. Kalau kalian itu hanya seperti saya, masyarakat yang nggak tahu apa-apa dan tidak memperoleh keuntungan apapun dari permainan mereka, ngapain ikut-ikutan? Ngapain bisa diperalat? Kita bego, tapi jangan mau dibego-begoin. Bego? Loh, orang awam, mohon maaf ya, pendidikan kita rendah. Loh kok kita ikut-ikutan bicara tentang kegagalan demokrasi selama dipimpin Jokowi? Kalian kan dimakan itu namanya. Hah? Loh kita tuh nggak tahu apa-apa. Mohon maaf ya, pendidikan juga rendah. Loh kok kita ikut-ikutan menyerang Jokowi, membenci Jokowi karena utang luar negeri? Tahu apa kamu? Hah? Aduh. Ya ini, walaupun Jokowi sebentar lagi berakhir tanggal 20 Oktober, tapi karena luar biasa pengaruhnya Jokowi di dunia internasional, maka serangan itu tidak pernah berhenti. Justru malah makin dahsyat, malah makin gencar, malah makin menjadi-jadi dan menggila. Jangan ikut-ikutan provokasinya Amin Rais. Setelah tanggal 20 Oktober mau mengadili Jokowi. Jangan pernah ikut-ikutan otak kotornya Faisal Asegaf. Setelah tanggal 20 Oktober mau menyeret Jokowi ke penjara. Loh, orang-orang macam ini kan udah penyakit negara. Ini udah menjadi penyakit negara. Loh. Oke ya, hati-hati. Kita harus selalu waspada. Jangan gampang terprovokasi dan ikut-ikutan menghina serta menjelekkan pemimpin kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.